Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mini Solo. Masih bersama saya Mas biasa. Hari ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Menikahi Dua Gadis yang Berbeda Alam. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Malam telah larut. Jam di dinding kamarku sudah menunjukkan arah jarum jam panjangnya pada angka 1. Suasana di luar sana pun telah sunyi. Tak ada lagi suara dari teman-teman yang sejak sore tadi nongkrong di teras rumah tetanggaku. Untuk mengurangi rasa suntuk, aku membuka handphoneku dan mulai men-scroll beranda Facebook. Melihat foto teman-teman yang hanya aku kenal di dunia maya. Wanita cantik tengah selfie dengan pose-pose menarik dan energik. Membaca postingan mereka, dari yang menyimpan keluh kesah dalam kekurangan, dan ada pula yang memamerkan kelebihan. Dari postingan sepiring nasi goreng, sampai postingan dinner dengan ruangan mewah sebuah resto. Dan dari selembar uang kertas 2.000-an lecek, sampai postingan tumpukan uang kertas lembaran 100 ribuan. Terkadang, aku bertanya sendiri, untuk apa mereka memposting semua itu? Apa kalau mereka memposting bahwa mereka belum makan, dan hanya bawa uang 2.000 lecek, apa lantas ada orang mendatanginya, lalu memberikan pertolongan padanya? Apa setelah memposting menu makanan yang memenuhi meja makan dan memamerkan tumpukan uang, lalu ada orang ramai-ramai datang ke rumah mereka dan meminta-minta? Semua kita sudah tahu kalau Facebook adalah sebuah ajang pelarian dari kejenuhan semata. Apa yang ada di dalamnya semua hanyalah kamuflase dan hanya berandai-andai. Terkadang, aku juga melihat dan membaca komen-komen yang juga bukan pujian tulus atau kebencian yang sesungguhnya, yang membuat aku meradang saat aku melihat foto cewek tetanggaku. Ia kelihatan cantik dengan penampilannya yang ingin mendapat pujian dari teman atau cowok di kolom komentar. Padahal pada kesehariannya, cewek itu biasa-biasa saja, jauh dari kesan cantik dan bersahaja. Ada juga seorang ibu memposting fotonya berusaha secantik mungkin, sampai harus masuk salon untuk mempoles wajahnya hanya untuk mengharap komentar like sebanyak mungkin. Sementara untuk suaminya, ia hanya apa adanya. Ketika aku lihat laman teman yang mungkin Anda kenal, aku melihat foto cewek berhijab. Wajahnya hitam manis, tengah tersenyum manis dan bertambah manis dengan gigi kingsulnya. Memang sudah lama aku memendam rasa dengan cewek satu ini, dan pernah beberapa kali menjadi pengagum setianya lewat nomor handphone yang pernah aku dapatkan secara tak sengaja. Saat itu, aku melihat temanku tengah menelpon. Secara tak sengaja, aku nguping. Ternyata, ia lagi asyik telepon sama cewek itu. Setelah ia selesai telepon, aku iseng tanya sama dia. "Habis nelpon siapa lo? Seru banget." Tanya aku pura-pura. "Biasa si Mita. Sekarang dia udah gede dan tambah cakep, men." Balas temanku, seakan bangga bisa teleponan sama cewek itu. Jantungku sempat berdentum berkali-kali demi mendengar nama cewek tadi disebut. Kayak cemburu, padahal aku sama Mita paling bisa ya cuma ngegodain aja. Walaupun jujur aku punya keinginan untuk bisa lebih dekat. Dekat dalam artian yang sebenarnya. Bisa duduk dekat berduaan, bisa ngobrol tentang kedekatan berdua, dan dekat dalam perasaan. Bukan hanya dekat sebagai tetangga dekat. Sebab memang Mita itu adalah tetangga dekatku, dan hanya terpisah oleh gang kecil yang hanya bisa dilewati motor saja. Mungkin benar juga kalau ada lagu dangdut yang berjudul Pacar 5 Langkah, karena rumah kami bersebelahan. Maka ya, hampir setiap hari kami bertemu, dan hampir setiap saat pula aku melihat dan menikmati senyumnya yang indah. Maka setelah Yoyon selesai menelpon, aku meminta nomor handphonenya. Alasannya aku mau meminta nomor pamannya Mita yang di Jakarta. Aku pura-pura jelasin sama Yoyon kalau aku mau mencoba nanyain sama pamannya, barangkali ada kerjaan untukku. Yoyon percaya tanpa ada rasa curiga. Ia dengan ikhlas memberikan nomor Mita yang langsung aku save di handphoneku. "Halo, dengan PT Arumsari, apa ada yang bisa dibantu, Pak?" Suara lembut dan ramah seorang cewek terdengar. "Loh,
Kok nama PT segala? Aku bukan mau cari loker, tapi mau cari locin aja. Lowongan cinta maksudku. Dan aku coba mengubah nomor belakangnya. Siapa tahu tadi aku atau si Yoyon salah nyebutin nomornya. Tapi sampai berulang bolak-balik tetap saja salah. Kembali aku menghubungi Yoyon untuk memastikan kalau nomor yang ia berikan tak salah lagi. Halo? Ini baru benar. Suara cewek yang terdengar seperti baru bangun tidur. Siapa ya? Tanyanya kemudian. Ilham, jawabku asal. Ilham mana ya? Teman lama kamu. Mungkin kamu udah lupa sama aku. Tapi aku gak pernah bisa melupakan kamu. Kataku, bukan maksudku untuk menggombalin dia. Ini benar-benar aku ungkapkan dari rasa hati yang teramat dalam. Aku tak peduli apa tanggapan dia nanti. Yang penting aku bisa mengungkapkan rasa yang sekian lama aku pendam. Begitu lama. Kamu dapat nomor aku dari mana? Tanyanya lagi. Dari teman kamu. Tapi itu gak penting. Yang jelas aku sudah bahagia dan bangga bisa memiliki nomor kamu. Bisa mendengar suara kamu yang merdu dan sangat indah. Udah deh, jangan gombal. Aku mau mandi. Oh, pantesan bau. Apa? Bau harum. Dan ia sudah menutup teleponnya. Di foto profil, cewek yang namanya Mita itu kelihatan biasa-biasa saja. Gak ada yang beda. Kulit wajahnya tetap hitam manis. Gak pakai kamera yang buat nyesatin mata cowok. Hanya ada beberapa foto yang sengaja ia post waktu hari lebaran. Ia pakai busana muslim. Kecantikan dan auranya begitu terpancar. Di foto itulah, ia tampil agak beda. Ada rona merah di pipi kiri kanannya. Bibirnya yang tipis pun ia poles dengan warna natural yang berkesan alami, hanya agak mengkilat saja. Selebihnya, ia hanya mengupload foto bersama teman-teman sekolahnya yang masih pakai seragam. Halo, kamu ini siapa sih? Bilangnya teman aku, pengagum setia aku. Tapi kalau aku tanya kamu selalu jawab rahasia. Nanti juga kamu tahu. Tanya Mita semakin penasaran. Sebenarnya gak rahasia juga sih. Aku ini mengenal kamu begitu dekat. Bukan cuma mengenal nama kamu Paramita Ayu Kusuma aja, tapi mengenal pribadi kamu secara keseluruhan. Kamu cantik, kamu manis, kamu ramah, dan kamu banyak yang melirik. Satu di antaranya ya aku ini. Jujur loh, aku tahu dan kenal saat kamu masih bayi merah. Pernah juga mencium kamu, tapi dulu waktu aku masih kecil. Entah kenapa aku jadi ngaco ngomong tanpa arah. Jangan-jangan kamu... Mita mulai menduga-duga. Enggak tahulah, pusing aku mikirin kamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu mikirin aku juga. Bukan itu maksudku, Di. Kegeeran. Siapa juga mikirin kamu? Kenal juga enggak? Seru Mita, lalu menutup teleponnya. Keesokan harinya, pagi sebelum Mita berangkat ke sekolah, aku sudah nongkrong di teras rumahnya. Tak lama kemudian, cewek itu keluar, masih pakai celana pendek dan kaos pendek. Wajahnya terlihat masih kucel belum mandi. Namun disinilah kenikmatan memandang cewek. Begitu natural. Mita menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama kemudian, ia keluar dengan sedikit beda dari tadi. Lalu tersenyum kepadaku. Ini yang aku inginkan. Senyum itu serasa membuat hatiku damai. Namun membuat beribu perasaan kembali berkecamuk. Bagaimana aku bisa mengenal cewek ini secara dari hati ke hati? Bagaimana jika aku berterus terang mengutarakan perasaanku selama ini? Terus bagaimana sikapnya nanti setelah tahu akan semua ini? Mungkinkah Mita akan menerimaku? Atau sebaliknya, menolakku dengan halus? Setelah itu, ia akan menghindar jika bertemu atau melihatku. Jika aku berpikir sampai di situ, maka timbul rasa minder. Rasanya sulit untukku berterus terang. Duh, aku harus bagaimana ya? Apa lebih baik berterus terang dengan resiko ditolak, atau membiarkan diriku tenggelam dalam mimpi-mimpi semu yang berkepanjangan? Mita, apa kamu tak pernah merasakan apa yang aku rasa selama ini? Begini rasanya mencintai tetangga dekat. Punya rasa tapi gak punya nyali.
Ibaratnya aku kalah sebelum perang. Tidak, bagaimanapun aku harus mengatakan semua ini. Entah dengan cara bagaimana. Kamu gak sekolah, Mit? Tanya aku. Libur dong. Jawabnya tak lupa sambil tersenyum. Loh, emang ini hari apa? Hari Kamis. Cuman kan memperingati hari pahlawan. Oh gitu. Maklum, bokap aku kan cuma pahlawan yang gak termasuk pahlawan nasional. Oh ya? Memang bapak kamu tentara? Bukan, bokap cuma pahlawan rumah tangga. Iya, sama-sama pahlawan ya. Kamu bisa aja. Kali ini matanya memandangku lebih lama. Kamu tahu gak bedanya kamu sama mobil bus? Mita terdiam berhenti dari acara menyapu. Entah mikir atau cuma pura-pura mikir. Gak tahu lah. Masa aku disamain sama mobil bus? Apa coba bedanya? Kalau mobil bus itu full AC, tapi kalau kamu full senyum. Mita pura-pura cemberut, membuat pipinya yang lesung terlihat agak kembung. Tuh kan, cemberutnya gak tulus. Ia mendekati aku. Tangan kanannya mengepal seperti ingin memukulku. Aku memejamkan mata menunggu sampai ia memukulku. Tapi ternyata, melihat aku diam saja, ia pun mengurungkan niatnya. Sehingga tangan itu masih kaku di depan wajahku. Aku menangkap lengannya. Dan anehnya, ia tak berusaha melepaskannya. Mendapat angin baik, aku tak menyia-nyiakan kesempatan yang bisa menjadi momen indah untukku. Maka, aku sengaja mencium tangannya. Entah kenapa ia diam saja, malah memandangku dengan sayu. Terus saja, terus sampai sini nih, katanya seperti bercanda. Tapi bagiku ini satu kesempatan emas. Maka aku pun mencium bukan hanya bagian telapak tangannya saja. Aku menikmati kulit halusnya hingga pangkal lengannya. Ada aroma khas dari cewek yang makin membuatku bergairah. Sesekali aku melihat ekspresi wajahnya. Ternyata ia juga seakan menikmati sentuhan bibirku. Tiba-tiba mamahnya menaruh dagangannya yang akan disusun di meja. Kami tersadar. Mita segera menarik lengannya. Dan aku pun dengan terpaksa melepaskannya. Tante Rita emang gak marah sih ngeliat kita berdua lagi ciuman tangan. Ia cuma bilang gini. Kebalik dong, yang cewek cium tangan cowok. Kalau itu sih cium tangan buat cowok yang lagi nambak cewek. Tapi kamu gak lagi nembak Mita kan, Ki? Aku belum sempat menjawab tapi Mita udah masuk duluan. Terus kamu ngapain pagi-pagi udah nongkrong di sini? Emangnya gak kerja? Tanya tante lagi. Jemur badan. Tante, depan rumahku mataharinya ketutupan gang ini. Aku hari ini libur. Ada acara sama teman. Balasku asal saja. Anak muda selalu bilang ada acara. Nanti dipecat kamu baru nyahok, kata Tante Rita sambil terus merapikan dagangannya. Mamahnya Mita memang hanya berjualan kecil-kecilan, cuma menyajikan jajanan anak-anak seperti ciki dan berbagai es jus. Tapi bisa juga tante membuatkan kopi kalau kebetulan ada yang pesan. Jualan iseng istilahnya. Memang pada mulanya hanya anak-anak yang jajan, namun bila sehabis maghrib, ada aja si pemuda yang pesan kopi sambil ngepil. Sebabnya yaitu tadi, apalagi kalau bukan ingin melihat Mita. Nggak heranlah kalau Mita ini mampu menarik hati para cowok seumuranku. Karena memang Mita mempunyai perangai yang baik, cepat akrab, dan nyambung kalau diajak ngobrol. Tapi mamahnya membatasi waktu untuknya, sampai jam 9 atau 10. Setelah itu, Mita harus istirahat karena paginya harus ke sekolah. Dan untuk menemani teman-temanku yang masih ngopi, Tante Rita menyetel TV sambil beresin dagangannya dan menutupnya. Di lain waktu, Pantai Pangandaran. Pada hari-hari libur selalu ramai dipenuhi pengunjung, seperti juga hari ini. Aku dan Dion sengaja memilih tempat wisata ini karena tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Memang pantai kebanyakan dipilih para wisata baik lokal maupun asing. Selain bertarif murah, kita juga bisa menikmati alam sambil mensyukuri nikmat Tuhan. Coba kita berpikir sejenak tentang betapa kecil dan kerdilnya kita di hadapan Tuhan. Cobalah kita turun ke laut, kemudian pandang sejauh mungkin, renungkan dan resapi.
betapa tak ada artinya diri kita dibanding kekuasaan Tuhan. Kita ini diibaratkan setitik air di tengah luasnya samudra. Apalah artinya diri kita? Ombak bergulung datang sesekali mengempas pantai. Aku dan Dion hanya duduk-duduk sambil menikmati kopi hangat. Sesekali Dion menunjuk ke arah wanita yang hanya pakai pakaian serba pendek. Menurut lu gimana cewek itu? Tanya Dion. Gimana apanya? Cantik nggak? Cantik lah, masa ganteng? Kita kenalan yuk. Lo aja deh, gue nggak pede. Dasar. Dion dengan santai dan penuh percaya diri, ia menghampiri cewek yang lagi bermain gundukan pasir bersama seorang bocah cewek kecil yang mungkin adiknya. Dion ikut nongkrong di antara mereka. Sekilas, cewek dan adiknya itu menoleh pada Dion, lalu melanjutkan aktivitasnya lagi, membuat gundukan pasir yang menyerupai gunung. Wah, lagi bikin apa nih? Kayaknya seru banget. Boleh dong aku ikutan? Dion mulai jurusnya. Gadis kecil tadi memandang Dion. Boleh om, emangnya om bisa buatin gunung Semeru? Tanya gadis kecil tadi. Bisa dong, kan om sudah besar. Balas Dion. Kemudian tangannya mulai sibuk ikut bermain pasir. Nama adiknya siapa? Afika. Kalau nama om siapa? Bagus namanya, secantik orangnya. Kalau kakak Afika namanya siapa? Maksudnya mama. Om tanya aja sendiri. Oh, mama. Maaf, om kira kakak kamu. Papanya mana? Tuh, yang lagi duduk sambil melokok. Gadis kecil itu menunjuk ke arah seorang pria berbadan kekar. Pria itu kebetulan sedang memandangi mereka. Nyali Dion menciut seketika, kemudian kembali duduk di dekatku. Suwe, gue kirain perawan. Udah punya anak. Dion menggerutu. Lagian lo punya mata belanja mulu. Ya, namanya juga usaha. Akhirnya kami cuma bisa tertawa bareng. Tiba-tiba handphoneku berdering. Setelah aku lihat ternyata dari Mita. Oh, bagaimana nian rasanya hidup ini. Tengah menikmati keindahan pantai, sekarang bertambah nikmat. Karena sebentar lagi aku akan mendengar suara paling merdu dan indah. Gemuruh hatiku begitu riuh, mengalahkan gemuruh gelombang laut Pangandaran. Halo Mita, apa kabar? Tanyaku membuka percakapan. Baik, kamu di mana? Kok tumben nge-nelfon-nelfon? Terdengar suara Mita. Alhamdulillah, akhirnya doaku terkabul juga. Doa apa kamu? Berdoa supaya kamu ingat sama aku. Dan ternyata benar, kamu kangen juga sama aku. Siapa juga yang kangen sama kamu? Aku cuma tanya kamu liburan kemana? Pangandaran nih, aku lagi di pantai. Oh, jadi kamu yang bilang pemuja aku. Ternyata Oki yang tinggal sebelah rumahku. Kali ini bukan hanya suara dari handphoneku saja suara itu berasal. Dari mana kamu tahu kalau aku Oki? Dari belakang kamu. Apa? Perlahan aku menengok ke belakang. Dan benar saja, Mita sudah berdiri sambil menggenggam tangannya, membentuk tinju yang ditujukan kepadaku. Mati aku. Aku benar-benar terkejut melihat Mita sudah berdiri di belakangku bersama dua teman cewek. Bodohnya aku mengatakan posisiku di Pangandaran, atau memang nasibku saja yang entah apes ketahuan bohongnya, atau juga jalan terbaik yang mulai terbuka untukku. Seperti sudah menjadi kebiasaannya, Mita mengepalkan tinjunya mengarah pada bahuku. Aku sengaja membiarkannya ia memukuli aku berkali-kali. Kenapa? Kenapa kamu tega bohongi aku, Yogi? Kenapa harus menjadi penelpon misterius? Mengaku-ngaku segala. Kenapa, Ki? Mita mencecarku dengan pertanyaan. Maafkan aku, Mita. Maafkan kalau aku telah membuat kamu kecewa. Jawabku sambil membiarkan tangannya menempel di bahuku. Aku gak akan memaafkan kamu sebelum kamu berkata jujur. Permainan apa yang tengah kamu lakukan?
Aku sejujurnya takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku takut kamu akan marah dan kamu tidak lagi mau mengenalku. Lantas apa kamu pikir sekarang aku tidak marah? Aku kecewa, Yuki. Ternyata kamu adalah seorang pembohong. Sampai di situ Mita terdiam. Kemudian ia melangkah pergi. Mita, tunggu. Aku berlari kecil untuk mengejarnya. Ia menghentikan langkahnya. Aku berusaha meraih lengannya. Dan ternyata ia pun membiarkan lengannya aku pegang. Aku akan jujur sama kamu. Kalau selama ini aku... Mita, ayo. Panggil teman-teman agak berteriak karena suara deru ombak yang cukup besar. Mita ingin melepas pegangan tanganku, namun aku tidak melepaskannya. Matanya menatap tajam seakan mencari sesuatu pada bola mataku. Aku mencintaimu, Mita. Maaf kalau aku selama ini tidak mengungkapkan perasaanku. Aku takut kamu akan membenci aku dan tak lagi mau mengenalku. Sekarang aku sudah jujur. Aku sudah lega melepaskan beban terberat dalam jiwaku. Aku sudah merasa lega, tak ada lagi kata yang harus aku sembunyikan. Sekarang, semua terserah kamu. Terserah keputusan kamu. Aku akan menerima semua konsekuensinya. Sekali lagi, maafkan aku. Setelah melepaskan semua beban itu, aku melepas genggaman tanganku. Namun sungguh di luar dugaan, Mita malah mempererat genggaman tanganku. Yogi, aku tidak marah sama kamu. Aku hanya kecewa kenapa kamu tidak mengungkapkan semua ini. Tapi, maafkan aku. Kamu kenapa? Katakan, Mita. Katakan kalau kamu sudah memiliki... His. Jari telunjuk Mita menempel di bibirku. Jangan bilang siapa-siapa kalau aku juga mencintaimu, Ki. Apa aku gak salah dengar, Mita? Mita mencintaiku. Kini ku genggam kedua lengannya hingga kami berdiri berhadapan. Mita memejamkan matanya sambil sedikit bercincit. Perlahan aku mendekatkan wajahku pada wajahnya. Belum sempat bibirku mendarat di bibirnya. Tiba-tiba... Stop. Teman-teman Mita sudah berada di antara kami. Mita membuka matanya kemudian tersipu malu. Dilanjut nanti ya, Mas, kata salah seorang teman Mita. Iya nih, terpaksa kita sensor dulu. Ini kan adegan dewasa, banyak anak-anak. Timpal yang lain. Kemudian mereka tertawa sambil menyeret lengan Mita. Setelah kami saling dekat, aku dan Mita pun sering melakukan pertemuan yang cukup rahasia. Mita tidak mau hubungan kami sampai ketahuan mamanya. Sebab memang Tante Rita sudah berpesan agar Mita jangan pacaran dulu. Tante Rita ingin anaknya terus belajar. Malahan dia juga akan mengupayakan biaya kuliah nantinya. Walaupun keadaan mereka hanya pas-pasan. Sejak kepergian suaminya, Tante Rita berjuang sendirian mencari nafkah demi putri tercintanya. Selain dagang kecil-kecilan, mamanya Mita juga melayani pesanan catering di kantor bekas suaminya bekerja. Maka Mita, sebagai anak yang berbakti, ingin menunjukkan kalau dirinya betul-betul belajar. Ia berusaha untuk tidak terlalu membaur dengan teman-temannya yang sering mengajaknya untuk nongkrong. Mita bisa menempatkan dirinya dalam posisi sebagai seorang anak dan sebagai seorang teman. Mita tak pernah membangkang atau mengabaikan kata-kata mamahnya. Mita juga bisa memilah dan memilih teman. Mana yang bisa ia jadikan sahabat dan mana yang hanya sebagai teman. Ia telah belajar banyak dari mamahnya, mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Kedisiplinan yang ditanamkan mamahnya membuat Mita bisa mengambil sikap. Ia bisa menolak ajakan teman yang hanya membuang waktu dengan percuma. Ia lebih banyak diam di rumah sambil belajar dan membantu kesibukan mamahnya. Akhirnya, aku dan Mita resmi jadian. Namun kami bersikap biasa-biasa saja di hadapan Tante Ria. Tapi justru kini, aku jadi merasa canggung bila bertemu dengan Tante Rita. Terkadang, aku sengaja menghindar. Jika pas Tante melihatku tengah duduk berdua dengan Mita. Kalau sebelumnya aku bisa dan biasa bercanda dengan Mita, maka sekarang aku malah menjadi kaku. Begitu juga dengan Mita. Ia menggeser duduknya saat melihat mamahnya melihat kami duduk bertempetan. Semalam aku tuh ngimpi serem banget. Aku melihat papa aku masuk kamar. Ia duduk nemenin aku nonton TV. Terus ia membelai rambutku. Aku merasa nyaman.
Karena papa sudah lama pergi dan baru kembali. Papa juga mencium kening dan pipi kiri kanan. Tidak sampai di situ, ternyata papa mempunyai niat jahat terhadapku. Ia mulai berusaha untuk mencium bibirku, namun aku berontak. Aku mulai tersadar kalau aku biarkan, tentu papa akan semakin jauh melakukan itu. Maka aku mulai berusaha menghindar dengan berkata, "Jangan, Pak." Papa terus menekan tubuhku hingga aku tersudut di sofa. Tangan papa terus berusaha meraih tubuhku. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong tubuh papa hingga ia terhuyung ke belakang, dan aku cepat bangun dan berlari masuk kamar. Aku menguncinya dari dalam, tapi aku tak menyangka papa mendobrak pintu hingga terbuka. Papa langsung menyergapku kembali, langsung menindih dan berusaha menguasaiku. Dalam keadaan panik dan putus asa, aku berteriak minta tolong. Berkali-kali aku berteriak. Aku berteriak sampai akhirnya tubuhku terasa diguncang-guncang. "Mita, bangun. Udah sore masih tidur. Ya begini jadinya." Suara mama terdengar memanggilku. Aku benar-benar takut kalau sudah terjadi apa-apa dengan papa. Mita mengakhiri ceritanya. "Kamu berdoa saja. Mudah-mudahan tak terjadi apa-apa sama papa kamu," ucapku sambil meraih lengannya yang kemudian mengelus untuk menenangkannya. Lagi pula kata orang mimpi itu hanya bunga tidur. Lanjutku. Tapi sudah 2 kali aku mimpi yang sama. Pada mimpi yang pertama, aku melihat wajah papaku nampak hitam legam, seperti orang negro sana. Ia hanya menarik dan menghempaskan aku tanpa merayu atau menciumku lebih dulu. Ia kasar seperti tak mengenali aku sebagai anaknya. Mita menambahkan ceritanya. "Sudahlah, lupakan itu. Berdoalah demi keselamatan papa kamu." Mita membiarkan rambutnya kubelai. Kini ia merebahkan tubuhnya bertumpu pada pahaku. Angin senja bertiup semilir, membuat Mita terbuai dalam kesejukan. "Oh, pantas lo minta nomor si Mita. Gak taunya buat ngerayu. Gue gak nyangka kalau lo nikung kue, Ki." Tiba-tiba, Yoyon ngedumel tak karuan. "Lo tau dari mana kalau gue pacaran sama Mita? Lo kan tahu sendiri kalau gue sama dia tetangga dekat. Jangan asal ngomong lo." Aku hanya pura-pura marah. Maksudnya untuk meredam emosi si Yoyon yang udah lama bucin sama Mita. "Alah, udah lo ngaku aja, Ki. Semalam lo tuh meluk si Mita sambil ngusapin rambutnya. Gue lihat sendiri kok." Yoyon kelihatan mulai emosi. "Ya udah, gue akuin kalau gue dari dulu suka sama dia. Cuma gue gak berani bilang ke dia. Sama kayak lo, Yon. Gue juga gak pede. Tapi ya itu, mungkin takdir berkata lain. Ternyata Mita juga mencintai gue." Akhirnya aku menjelaskan tentang perasaanku. "Kita temenan dari kecil, Ki. Gue pikir lo ngertiin gue. Tapi kenyataannya..." Yoyon masih ngedumel, membuat aku jadi serba salah. "Ya udah, Yon. Sekarang lo telepon si Mita. Lo tanya ke dia tentang hubungan gue sama dia. Juga tentang perasaan dia ke lo. Semua biar jelas dan lo gak lagi berprasangka jelek sama gue. Oke, bro?" Kataku kemudian pergi meninggalkannya. Warna-warni bunga cinta yang baru mekar di hatiku dan manis madunya kenikmatan cinta. Kiranya aku harus benahi. Perusahaan tempatku bekerja memintaku untuk bekerja di cabang Sukabumi. Sebagai seorang karyawan kelas paling bawah dan butuh pekerjaan, aku harus mau menerimanya. Hari-hari pertama aku bekerja, aku merasakan kurang gairah. Apalagi semua terasa baru dan asing. Lingkungan yang asing, serta teman yang baru aku kenal. Untungnya, Mita selalu menghiburku dengan memberikan support agar aku tetap semangat. Ketika aku bilang rindu dengannya, ia bilang kalau ia lebih rindu lagi. Dan ketika aku tanya kabar tentang bagaimana Yoyon, apa ia pernah menanyakan hubungan kita, Mita hanya menjawab singkat, "Bukan urusan dia tentang hubungan kita." Setelah hampir 1 bulan aku tinggal di sini, barulah aku bisa sedikit mengenal lingkungan yang ternyata nyaman. Udara pegunungan yang sejuk, juga suara serangga liar yang membuat irama tersendiri. Aku terkadang susah untuk tidur, apalagi sekarang tinggal di mes karyawan. Sungguh jauh berbeda dengan tinggal di rumah. Apalagi di samping rumahku, tinggal seorang bidadari. Sampai larut malam,
aku belum bisa memejamkan mata. Ku coba berkali-kali untuk bermain handphone, dari FB sampai YouTube, namun tetap saja pikiranku gelisah. Kembali aku terpenung di luar mes, menikmati semilir angin dan sinar rembulan yang saat itu tengah purnama. Tiba-tiba, aku melihat sosok pria tua yang berjalan ke arahku, yang menghentikan langkahnya tepat di hadapanku. Dan betapa aku terkejut demi melihat wajah pria itu. Om Dhani. Benar, dia adalah Om Dhani, papanya Mita. Tapi aku heran melihat wajah Om Dhani yang hitam legam. Om Dhani menunjuk kepadaku. Kamu harus menjauhi Mita, dia milikku. Jangan coba-coba mendekati, dan jangan kamu pengaruhi dia, kata Om Dhani. Sungguh aku tak mengerti dan merasa heran. Ada apa dengan Om Dhani? Kenapa tiba-tiba ia datang ke sini? Kenapa pula ia melarangku untuk dekat dengan Mita? Kenapa pula ia mengatakan kalau Mita adalah miliknya? Ya, itu memang jelas kalau Mita adalah miliknya karena ia anaknya. Maaf Om, aku tak mengerti dengan maksud Om tadi, jawabku pelan. Aku hanya ingin agar kau menjauhi anakku. Sampai di situ Om Dhani tak berkata lagi. Ia membalikkan tubuh kemudian pergi. Waktu berganti. Kebetulan siang saat jam makan siang Mita menelponku. Mulanya kami cuma saling bertanya kabar dan bercerita tentang kerinduan. Sedikit bumbu penyedap kami menatap masa depan jika nanti dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan. Pada akhirnya, entah kenapa aku juga menceritakan kalau papanya juga menemui aku, bukan dalam mimpi, tapi pada saat aku tengah sadar. Aku juga suka heran melihat mama yang selalu gelisah. Tapi ketika aku tanya, mama tak mau mengatakan apa sebenarnya yang mama pikirkan. Mama seringkali merasa ketakutan, seperti melihat sesuatu. Dan ketika aku bertanya tentang papa, ia cuma bilang kalau papa sedang mencari kerja. Ungkap Mita dengan suara cemas. Iya, mungkin mama kamu benar. Kalau papamu sedang mencari kerja, atau memang papa kamu ada di kota ini, sehingga dia menemui aku. Tapi dari mana dia tahu kalau aku dan kamu sudah semakin dekat dalam hubungan? Atau, tidaklah, kataku menepis dugaanku sendiri. Mungkin apa Yogi? Mita mengulang pertanyaanku. Entahlah, aku hanya berpikir apa papa kamu sudah mempunyai istri di kota ini. Bisa jadi juga sih, karena papa sudah setahun lebih tak ada kabar beritanya. Tapi aku hanya heran kalau sama mama masih kekeh bilang papa sedang mencari kerja. Mungkin benar, setelah mendapat pekerjaan papa kamu tak ingin kembali bersama keluarga kamu, karena ia juga sudah memiliki keluarga yang baru. Keluarga yang baru? Ya mungkin juga. Berarti papa telah mengkhianati mama dan telah tega membuang aku. Ada tekanan kekecewaan dari suara Mita. Tapi ini bukan berarti benar. Kamu jangan terlalu serius menanggapi pendapatku. Aku cuma berandai-andai. Biasanya dan kebanyakan seorang suami, jika jauh dari istri, apalagi sampai jangka waktu yang lama, maka menurut kebanyakan orang, kemungkinan besar ia telah nyaman dengan kehidupan barunya. Berarti kamu nanti nyaman dong setelah jauh dari aku, kata Mita yang akhirnya membuat suasana tegang menjadi cair. Semoga aku tidak termasuk dalam kriteria seperti itu. Aku akan bersabar menunggu sampai kamu menuntaskan pendidikan kamu. Kalau aku sampai kuliah, apa kamu masih mau sabar menunggu aku? Aku tetap menunggumu sampai kamu bungkuk sekalipun. Tapi kalau kamu kuliah terus kamu kerja, pasti kamu kerja kantoran dan punya jabatan, maka otomatis selera kamu juga berubah dong. Selera apa? Apa kamu pikir aku tipe cewek yang materialistis? Itu tidak akan ada dalam pikiranku. Aku akan tetap bertahan kalau kamu tetap bisa membuatku nyaman, Ki. Dan tanpa terasa waktu istirahat telah habis. Aku bergegas menuju ruang kerjaku yang dipenuhi tumpukan barang. Aku jadi kepikiran terus sama omongan Mita siang tadi. Mita bilang kalau Tante Rita terlihat selalu cemas. Ada apa sebenarnya dengan Om Dhani? Kenapa ia sampai meneror anaknya lewat mimpi? Kenapa pula ia memberiku peringatan sampai datang ke tempat kerjaku yang jauh ini? Dan anehnya, aku tak sempat melihat kepergian Om Dhani. Setelah memberi peringatan kepada aku, ia pergi begitu saja, seperti lenyap di telan bumi.
Malam belum terlalu larut, namun entah kenapa aku sudah merasa ngantuk. Mungkin karena terlalu lelah karena pekerjaan tadi siang. Memang pekerjaanku butuh tenaga yang lumayan besar, karena setiap hari aku harus mengangkat dan merapihkan, menumpuk agar tak terlihat acak. Aku harus hafal setiap merek dan itemnya. Bukan hanya membawa dan menyusun, namun juga harus naik turun tangga untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi pada merek-merek tertentu. Sebenarnya aku merasa kalau pekerjaan ini terlalu berat buatku. Aku ingin mencari pekerjaan lain yang lebih ringan. Dan yang paling penting, bisa dekat dengan Mita. Baru saja beberapa menit aku tertidur. Aku melihat Tante Rita berteriak-teriak minta tolong. "Tolong!" teriak Tante. Aku berlari mendekatinya. "Ada apa, Tante?" tanya aku. Yogi, tolong Tante, papanya Mita," seru Tante sambil menunjuk ke satu arah. Benar saja, aku melihat Om Dhani mengejar di belakangnya. Om Dhani berhenti di hadapan kami. Wajahnya begitu hitam legam dan kelam. Om Dhani juga memiliki kuku panjang dan tajam. Tubuh lelaki tua itu kotor dan lusuh. "Istriku, kamu harus ikut bersamaku. Sekarang aku telah menjadi orang terkaya. Semua untuk kamu, untuk anak kita." Suara Om Dhani terdengar sangat parau dan berat. "Tidak, kamu bukan suamiku. Kamu pasti makhluk jahat yang menyerupai dia. Pergi, pergi!" teriak Tante yang memelukku erat dan memendamkan wajahnya di dadaku. "Aku akan datang untuk kalian nanti. Akan aku buktikan kalau aku adalah orang yang paling kaya di seluruh kampung ini." "Dan kamu, Yogi, aku sudah peringatkan kamu supaya tidak mendekati anakku. Kamu akan menyesal jika kamu mengabaikan apa yang telah kukatakan." Suara Om Dhani terdengar pelan seperti bicara pada diri sendiri. Sedetik kemudian, tangan Om Dhani yang hitam legam mencekal tangan Tante Rita dan berusaha menariknya dengan paksa. Aku khawatir kalau kuku-kuku tajam Om Dhani melukai lengan Tante. "Hentikan, Om tidak boleh bersikap kasar sama Tante. Lagi pula mengapa tiba-tiba datang setelah sekian lama pergi? Datang dengan cara tidak wajar dan sikap Om kini sangat kasar," kataku dengan emosi. "Itu bukan urusan kamu, dan kamu akan menyesal." Setelah itu, ia pergi menghilang begitu saja. Keesokan harinya, kesempatan cuti kantor untuk beberapa hari, aku gunakan untuk pulang kampung. Ibu dan adikku menyambutku dengan gembira, karena memang sudah menjadi kebiasaanku jika habis menerima gaji. Aku selalu membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Entah berupa panganan ringan atau apa saja, yang penting khas dari daerah itu. Setelah beristirahat agak lama, Nani, adik aku mulai mengatakan sesuatu. "Kemarin Tante Rita kesurupan tuh," katanya sambil mengemil wajit rasa buah nanas. "Kesurupan gimana?" tanyaku. "Dia teriak-teriak menyebut nama Om Dhani. Jangan paksa aku gak mau ikut sama kamu, Pak. Kamu jahat." Begitu teriak Tante Rita. Nani terdiam sesaat. Ia seperti ingin melihat ekspresi wajahku yang memang terkejut. "Kamu tahu apa yang menyebabkan Tante kesurupan?" tanya aku kemudian. "Enggak, cuma menurut Pak Umar, katanya kerasukan makhluk halus. Anehnya makhluk itu menyerupai papanya Mita." "Kamu bilang tadi Pak Umar? Pak Umar bapaknya si Yoyon itu?" Aku sempat kaget juga mendengar nama Pak Umar. Aku gak nyangka juga sih kalau ternyata bapaknya Yoyon mengerti masalah gaib, bisa menolong orang kesurupan. Terus dari mana ia tahu kalau Tante Rita kesurupan, sedangkan rumahnya kan cukup jauh? "Kebetulan Yoyon lagi main di sini. Dia kan sering main di rumah Mita sampai ngopi atau jajan," jelas adikku seperti tahu pikiranku. Berarti Yoyon memanfaatkan situasi. Jadi selama aku gak ada, dia mencoba mendekati Mita. Bagus, aku akan melihat bagaimana reaksi Mita nanti saat kutanya tentang Yoyon. Seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk di teras rumah Mita, karena memang Tante Rita membuka warung kecilnya. Kamu Ki, kapan kamu pulang? Oleh-oleh buat Mita sama Tante mana?" tanya Tante Rita melihat aku duduk sendirian. "Ada Tante, tapi cuma sedikit kok. Nanti aku kembali dulu ya."
kataku, kemudian mengambil bungkusan untuk Tante Rita. Buat siapa, Ki? Tanya ibu melihatku tergesa-gesa. Buat mamahnya Mita, Bu. Oh, buat calman ibu, balas ibu sambil tersenyum. Apa itu calman? Calon mantu. Begitu aja kamu gak tahu. Ya udah sana anterin. Suara ibu terkekeh membuatku ikut tertawa. Ibu gaul juga rupanya. Balasku, kemudian kembali ke rumah tante. Kamu gak nanyain Mita, Ki? Sambut tante saat aku memberikan bungkusan kecil yang berisi wajit. Maunya sih nanya tante, tapi malu sama tante. Kenapa malu? Kalian kan sudah kenal dari kecil. Dan tante juga tahu kalau kalian sudah saling dekat. Yang tante belum tahu yaitu, kamu sama Mita pacaran gak sih? Tante kok jadi kepo sih? Kita dari dulu memang sering berdua, tante. Jadi kalau tante tanya apa kita pacaran atau enggak, jawabnya aku nggak tahu. Coba tante tanya sama Mita. Tapi Mita lagi keluar sama teman sekolahnya tadi. Mungkin sebentar lagi juga pulang. Ya udah, tante buatin kopi gratis buat kamu. Sambil nungguin warung dulu. Tante mau sholat Isya dan nungguin anak tante satu-satunya yang paling cantik di rumah ini. Aku nggak menyangka kalau tante masih bisa berseloroh juga rupanya. Kalau aku perhatikan, benar juga kata adikku, bahwa wajah Tante Rita sekarang kelihatan pucat, pipinya juga agak cekung. Ya sepertinya banyak menyimpan beban pikiran. Tapi kenapa Mita nggak bilang atau nelpon kalau mamahnya kerasukan kemarin? Mungkin ia nggak sempat kali ya. Tengah asyik aku menyeruput kopi, tiba-tiba aku merasa kalau di belakangku ada seseorang yang tengah memperhatikan aku. Setelah aku tengok ternyata benar. Yoyon, sepertinya ragu mau mendekat. Mungkin ia pikir bukan aku yang tengah duduk di situ. Dari sikapnya yang ingin berbalik arah, namun telah tertangkap basah karena aku sudah melihatnya. Halo sobatku, sini Yon, minum kopi dulu. Sambutku sambil memegang tangannya. Yoyon sepertinya ragu, namun akhirnya menurut juga. Aku memesan kopi untuknya. Yan, gue dengar bokap lu bisa nolongin Tante Rita waktu dia kesurupan. Adek gue yang bilang. Kataku berbisik agar Tante Rita tak mendengar. Gue juga gak tahu tuh. Cuman pas gue dengar Tante kesurupan, gue cerita ke bokap sama nyokap. Dan gue gak nyangka aja tahu-tahu bokap langsung ke rumah Tante Rita. Jelasnya sih, gue sendiri gak tahu. Lu kapan pulang? Tanya Yoyon, sepertinya ia sudah gak terlalu sinis lagi kepadaku. Tadi siang, gimana hubungan lu sama Mita? Ada perkembangan gak? Buset, kenapa juga aku nanyain soal Mita? Aku melihat tatapan mata Yoyon berubah, sedikit terbelalak lebar. Hubungan apaan? Lu tuh yang jadi cowoknya dia. Lu tanya deh sama Mita, ngehel wah. Balas Yoyon dengan nada agak tinggi. Setelah itu ia berdiri dan langsung pergi. Yon, kopinya diminum dulu. Cemen lu ah, segitu aja sewot. Parah. Aku berusaha menahannya, namun Yoyon tak lagi peduli kepadaku. Pagi menjelang subuh, berkali-kali aku mendengar suara ketukan pintu di rumah sebelah, tepatnya di rumah Mita. Aku melongok dari pintu, dan aku agak kaget juga demi melihat siapa yang mengetuk pintu tadi. Om Dani berdiri di depan pintu. Tak berapa lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Tante Rita sama seperti aku. Ia tertegun melihat suaminya kini telah pulang dan kini tengah berdiri di hadapannya. Untuk beberapa lama mereka hanya saling pandang, sampai akhirnya suara Om Dani memecah kebisuan keduanya. Mita belum bangun, Ma? Tanya Om Dani yang dijawab pelan oleh Tante Rita. Belum. Ngapain kamu pulang, Pak? Tanya Tante bernada sinis. Ngapain aku pulang katamu? Ini rumah aku. Aku berhak pulang kapanpun aku mau. Aku pergi mencari kerja. Aku bosan hidup miskin terus. Balas Om Dani dengan nada tinggi. Ya tapi kamu kan sudah melupakan kami. Melupakan aku istrimu. Dan melupakan Mita anakmu. Kamu pergi sekian lama tanpa pernah memberi kabar. Kamu jahat, Pak. Kamu tega melantarkan aku dan anakmu. Akhirnya suara Tante melunak. Om Dani
kemudian merangkul istrinya lalu membawanya masuk. Pintu tertutup dan terkunci. Aku juga menutup pintu kembali dan menguncinya. Sore harinya, aku menjemput Mita di sekolahnya. Seperti yang telah kami sepakati siang tadi lewat telepon, maka kami meluncur ke taman kota. "Kamu mau minum apa, Mit?" tanyaku sambil memesan minum jus buah. "Alpukat aja," balasnya pendek. "Gimana kabar papa kamu? Kemana aja dia selama ini?" tanyaku sedikit lebih pribadi. Aku kurang yakin dengan kata-kata papa. Nggak jelas, seperti banyak bohong dan agak ngaco. "Ngaco gimana?" "Dia bilang jauh, tak akan ada yang tahu nama daerah itu." "Ah sudahlah, yang penting papa udah pulang dan gak ada yang terjadi apa-apa sama dia. Papa kelihatan lebih keren dibanding waktu ia pergi meninggalkan kami. Kamu tahu gak Ki, sekarang papa bilangnya udah banyak memiliki harta. Aku juga sempat lihat papa memberikan uang pada mama dalam jumlah banyak Ki. Dan ia juga memberikan perhiasan untuk aku. Tapi waktu kami tanya kalau papa kerja di mana, papa malah marah-marah. Dia bilang agar kami tak perlu tahu apa pekerjaannya. Yang penting kami bisa hidup layak. Lebih baik dari sebelum papa dipecat dari kantornya dulu." Mita menceritakan keanehan papanya. "Sepertinya papa kamu menyimpan misteri. Tapi memang benar seperti yang kamu bilang. Yang penting sekarang papa kamu sudah kembali dan dalam kondisi yang lebih baik." Namun waktu aku menyinggung soal Yoyon, ia hanya tertawa sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. "Ternyata kamu cemburu juga Ki. Aku jadi tambah yakin kalau cinta kamu sama aku sampai ke sini." Balas Mita. Jari telunjuknya menyunjuk di antara belahan payudaranya yang semakin menonjol. Namanya juga pacar, cemburu kan tandanya cinta. Apalagi aku tahu loh, Yoyon udah lama suka sama kamu. Dia deketin kamu lagi selama aku jauh dari kamu. Aku juga tahu dari dulu Ki, Yoyon memang suka sama aku, sama seperti kamu. Suka tapi gak berani menyatakan terus terang. Kenapa sih cowok gak gentle, gak pede dan merasa malu? Tapi yaudah deh, aku cuma bilang terima kasih sama kamu kalau kamu menyimpan rasa cemburu sama Yoyon. Yoyon bagiku gak lebih cuma teman dan lumayan bisa jadi langganan kopi. Kamu gak usah berpikiran macam-macam. Kamu harus yakin kalau hati aku hanya milik kamu Yogi. Mita meraih tanganku dan aku menggenggamnya erat-erat. Hari hampir sore ditambah cuaca agak mendung, maka aku mengajak Mita untuk pulang, takut kalau papa dan mamanya menunggu terlalu lama. Mereka pasti khawatir karena hanya Mita lah anak satu-satunya dan menjadi bintang penerang dalam hidup mereka. Malam sekitar pukul 11-an, suasana kampungku sudah agak sepi. Hanya ada beberapa teman yang masih nongkrong di ujung gang sana. Beberapa hari setelah libur kerja, aku sudah siap untuk berangkat lagi. Beberapa potong pakaian sudah kumasukkan ke dalam tas. Dan rencanaku berangkat malam ini juga. Sebab besok paginya, aku sudah harus masuk kerja. Tiba-tiba, aku mendengar teriakan dari rumah Mita. "Jangan Pak, aku gak mau ikut sama kamu. Aku gak sudi hidup sama kamu kalau kamu sendiri gak bisa menjelaskan di mana kamu tinggal. Silakan Papa ambil kembali semua yang Papa berikan kemarin. Dan tinggalkan kami. Kami rela hidup dalam kekurangan daripada ikut denganmu dengan cara yang tidak pasti." Itu suara Tante Rita. Kenapa lagi dengannya? Suara gaduh itu pun membuat beberapa warga terganggu. Mereka segera mendatangi rumah Tante Rita. Mereka khawatir kalau Tante Rita kenapa-napa. Karena mereka juga melihat kejanggalan sikap Om Dhani yang sekarang terlihat angkuh dan arogan. Aku juga segera melihat apa yang tengah terjadi. Om Dhani tengah menarik paksa tangan Tante Rita yang bertahan memegang daun pintu. Sementara Mita ikut membantu melepaskan cekalan tangan papanya. Ia berusaha memukul tangan papanya, namun tak berhasil karena cengkeraman tangan itu begitu kuat. Mita tak kehabisan akal. Ia menggigit lengan papanya hingga papanya berteriak kesakitan dan melepas tangan Tante Rita. Warga yang melihat nampak geram pada Om Dhani. Kemudian mereka menasehati lelaki tua itu. Namun sifat arogan Om Dhani membuat mereka kesal. Hampir saja mereka memukul dan menghajar Om Dhani. Untungnya Pak Nanang
Ustadz di kampung kami datang menengahi. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Pak Ustadz mengucap istighfar. Anehnya saat mendengar itu, tubuh Om Dhani tersurut mundur. Wajahnya pun nampak pucat. Hari sudah terlalu malam. Orang juga sudah pada tidur. Kenapa kalian ribut-ribut? Dan kamu, Dhani, sudah lama kamu pergi. Sekarang kembali dan memaksa dia untuk ikut bersamamu. Ada apa sebenarnya? Tanya Pak Ustadz, namun Om Dhani hanya terdiam. Hanya matanya menatap tajam pada Pak Ustadz seperti marah. Dan tanpa berkata apa-apa, ia menerobos kerumunan warga, kemudian pergi begitu saja. Mita yang melihatku langsung menghampiriku. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Kubiarkan Mita terisak di dadaku. Mungkin ini lebih baik untuk meringankan beban yang menghimpit dalam jiwanya. Kamu tega mau pergi ninggalin aku, Ki? Kepada siapa nanti aku akan mengadu jika kamu jauh? Kasihan Mama. Aku takut Mama menjadi syok karena masalah ini. Aku tahu, Mita. Tapi aku harus pergi. Aku harus kembali kerja. Ini juga demi masa depan kita. Tanpa dipikir aku mengatakan itu. Masa depan, Ki? Kamu serius mau bersungguh-sungguh sama aku? Apa kamu tidak menyesal nanti karena sikap papaku terhadapmu? Tak ada yang aku sesali. Aku suka sama kamu. Aku sayang dan mencintai kamu. Apapun itu yang menyangkut papa kamu, aku tak peduli. Walaupun nantinya kamu butuh kehadiran papa kamu. Seandainya kita memang berjodoh. Aku membelai rambut Mita yang terurai. Aku tak peduli dengan pandangan mata warga yang tertuju pada kami. Malahan ada saja yang iseng berkomentar. Orang lagi pada tegang dia malah asik-asikan peluk-pelukan. Dasar-dasar. Kami pun tersadar. Kemudian aku melepaskan pelukanku pada Mita. Baru beberapa hari aku bekerja, Mita sudah menelponku. Ia memberitahuku kalau ibunya terserang demam tinggi dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Aku nggak tahu kenapa Mama jadi begitu. Dia selalu berteriak minta tolong dan menyebut nama Papa. Aku kasihan melihat Mama seperti kedinginan dan menggigil terus. Suara Mita terdengar cemas. Dan tanpa berpikir panjang, sore itu aku kembali pulang tanpa setahu teman-temanku. Aku hanya minta izin pada atasanku lewat handphone. Malamnya, sesampai di rumah, aku langsung pamit pada ibu dan ayah untuk menemani Mita di rumah sakit. Ibu yang melihatku cemas hanya geleng-geleng kepala. Benar saja, malam sekitar pukul 2 pagi, Tante Rita terdengar mengerang, tapi bukan erang kesakitan. Tante Rita bangun dari tidurnya dan berusaha keluar ruangan. Mata Tante Rita terlihat berwarna merah. Ia menatap kami. Sedetik kemudian, tubuh Tante Rita terangkat sampai kakinya tak lagi menyentuh lantai. Ia seperti mengambang di udara. Tante menerobos pintu yang kami halang-halangi. Ia melayang menerobos gelapnya malam. Aku dan Mita juga Mbak Hanum, adik sepupu Mita, berlarian mengejar Tante Rita yang melayang menuju ke suatu tempat. Beberapa suster yang dapat giliran jaga malam terpukau heran melihat pemandangan yang tak biasa itu. Cukup jauh kami berlarian menembus gelapnya malam, karena saat itu cuaca memang agak mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Akhirnya, tubuh Tante Rita turun dan kakinya berpijak pada tanah kering di area pemakaman. Tepat di hadapan kami, berdiri sesosok lelaki tua dengan tubuh kotor dan lusuh. Wajah pria tua itu terlihat hitam legam. Betapa kami terkejut melihat pria itu yang ternyata adalah Om Dhani. Akhirnya kamu datang juga, istriku. Kini kamu harus ikut denganku sebagai ratu dalam rumah keabadian. Kamu akan hidup enak serba kecukupan. Aku adalah orang paling kaya di kampung itu, dan kamu harus menuruti segala perintahku. Sampai di situ, Om Dhani mengakhiri ucapannya. Kemudian ia menarik lengan Tante dengan paksa. Mita dan Hanum berusaha menarik tubuh ibunya yang mulai terseret. Sementara aku menghadang Om Dhani. Minggir kamu, aku tak ada urusan denganmu, hardik Om Dhani. Tapi sekarang menjadi urusanku juga, karena Om memaksa Tante yang jelas-jelas menolak ajakan Om. Apa sih sebenarnya yang membuat Om seperti ini? Atau jangan-jangan kau bukan Om Dhani? Mungkin kau makhluk jahat yang menyerupai dia untuk memperdaya agar Tante mau mengikutimu. Kata-kataku terdengar lantang. Om Dhani menggeram. Ia terlihat marah.
Wajahnya yang hitam semakin kelam. Kini sorot matanya tajam dan berwarna merah menyala. Ia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, seakan hendak menghantamku. Namun, tangan itu tergantung di udara, manakala di kejauhan terdengar orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Om Dhani tertunduk lemas seakan kehilangan daya. Kini kedua tangannya menutupi daun telinganya, seakan tak ingin mendengar ayat-ayat yang tengah berkumandang. Akhirnya, kami semua ikut mengucap istighfar dan membaca kalam ilahi. Tubuh Om Dhani tersurut ke belakang, kemudian ia membalikkan tubuhnya dan menghilang dalam kegelapan. Kami bertiga memondong tubuh tante yang tak sadarkan diri untuk kembali ke ruang perawatan. Aku pun menceritakan peristiwa semalam pada ayah dan ibuku. Aku juga berniat untuk tak berangkat lagi ke Sukabumi karena merasa kasihan terhadap Tante Mita. Apa mungkin sosok yang menyerupai papanya Mita itu makhluk gaib ya, Pak? Kata ibu setelah mendengar ceritaku. Mungkin juga, Bu. Tapi kenapa tiba-tiba meneror mamanya Mita? Atau mungkin juga kalau dia mencari jalan yang menyimpang dan istrinya akan dia bawa untuk menjadi tumbal? Jawaban ayah tentu membuatku merinding. Ih, sembarangan kalau ngomong. Nanti ada yang mendengar jadi fitnah, Pak. Tapi waktu ia pulang, katanya si bawa uang banyak dan perhiasan. Tapi ya sudahlah, ibu gak mau berburuk sangka. Balas ibuku. Makanya aku maunya tetap di sini. Aku takut terjadi sesuatu sama Mita. Kataku beralasan. Biar deket terus sama Mita gitu. Enggak. Kamu harus tetap kerja, Ki. Masalah keluarga Tante Rita biar menjadi tanggung jawab keluarganya. Toh masih ada dari pihak mamanya atau juga pihak keluarga dari papanya. Lagian kalau kamu gak kerja mau ngapain? Katanya mau ngumpulin uang buat melamar Mita nanti. Maunya deket dan nempel terus. Ibuku malah berseloroh, membuat ayahku nyengir. Entah memang disengaja atau bagaimana, aku kurang tahu juga. Berbulan-bulan tak ada kabar dari Mita. Setiap kali aku telepon, tak pernah ia angkat. Begitu juga setiap kali aku chat, juga tak pernah dibalas. Seringkali aku berpikir, mungkin Mita tengah sibuk mengurusi ibunya, yang mungkin masih perlu pengawasan dan perawatan. Atau mungkin juga tengah sibuk mempersiapkan ujian akhir sekolah. Sebenarnya aku ingin pulang. Aku ingin memastikan keadaan Mita. Tapi aku ingat akan pesan kedua orang tuaku. Aku harus bisa bertahan untuk tetap bekerja demi masa depan yang telah aku rencanakan. Malam itu, aku bekerja lembur karena masih banyak barang yang masuk yang tadi, sehingga menumpuk sampai di luar gudang. Dengan beberapa teman yang tergabung satu tim, aku menumpuk dan merapikan berbagai jenis barang dari berbagai merek. Memang bekerja malam tidak terlalu melelahkan. Mungkin suhu udara yang dingin membuat tubuh tak lagi dibanjiri oleh keringat seperti pada siang hari. Dan tanpa terasa, waktu istirahat makan malam pun tiba. Segera, aku membuka wadah makanku dan dengan bersama-sama temanku menikmati makan malam yang mereka bawa dari rumah. Karena mereka kebanyakan pribumi daerah ini dan hanya aku orang pindahan dari kantor pusat. Selesai makan, tanpa terasa kantuk pun menyerekat. Mataku mulai meremelek sampai akhirnya tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara tangisan seorang wanita. Dan ketika aku membuka mata, tepat di hadapanku tengah duduk bersimpuh sambil meratap. Tante Rita? Ya, itu memang Tante Rita. Tapi kenapa wajahnya terlihat hitam legam, seperti aku pernah melihat sosok papanya Mita. Tolong jaga Mita. Sekarang Tante sudah jauh jadinya, kata Tante Rita dengan suara gemetaran. Apa maksud Tante? Jauh kemana Tante? Tanyaku, belum mengerti arah kata-kata Tante. Tante dipaksa oleh suami Tante. Sekarang Tante tak tahu ada di mana. Tante hanya melihat dunia yang serba hitam, begitu gelap. Tante masih meratap. Lantas apa yang bisa aku bantu, Tante? Kamu harus bisa menjaga Mita, karena hanya kamu yang Tante percaya. Setelah berkata-kata, aku berniat untuk memeluk tubuh Tante
namun ia menghilang begitu saja. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.